Box pertama nomor berapa yang dipilih? 4. Nomor 4 ya, nomor 4 kita buka box nomor 4. Putri Keroncong. Mbak Sundari, kalau yang saya tahu Mbak Sundari sudah sejak kecil bergelut dengan dunia musik keroncong. Awalnya seperti apa dan apakah memang punya cita-cita menjadi penyanyi keroncong? Dari kecil saya 3 bersaudara, di mana perempuan semua, saya nomor 2. Ibu saya mendidik dengan keras karena bapak saya seorang tentara. Nah, beliau melihat bahwa saya mempunyai bakat menyanyi. Oleh karena itu pada umur 9 tahun beliau sering mengajak saya ke tempat-tempat yang ada pertunjukan menyanyi. Dan beliau berkata kepada bapak saya, ini anak suaranya lumayan loh. Kayak gitu. Nah, saya dibawa ke radio Angkatan Udara. Di situ saya disuruh nyanyi. Disuruh menyanyi dan diwawancara oleh penyiarnya di sana. Sundari nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Katanya. Mau jadi penyanyi. Saya bilang gitu. Waktu itu saya belum nyanyi keroncong, ya, masih nyanyi lagu pop anak-anak, dan saya diikutkan lomba-lomba karena saya sekolah di Halim di lingkungan situ. Lalu saya sering menjadi wakil dari SD Halim karena juara seluruh SD Halim menyanyi gitu. Terus akhirnya saya sering melihat bapak saya latihan di rumah, yang nggak tahu itu namanya itu musik keroncong dengan teman-teman beliau tentara juga. Jadi bapak saya itu seorang tentara yang hobi menyanyi. Katanya ibu saya beliau tuh pernah juara menyanyi keroncong tapi nggak pernah mau ngaku. Dan beliau juga senang musik juga, senang memainkan alat musik keroncong gitu. Jadi karena orang tua awalnya? Iya. Katanya juga Mbak Sundari padahal waktu kecil itu juga sempat menolak kalau disuruh latihan keroncong ya Mbak ya? Iya, pada saat itu menolaknya begini, karena tentunya di masa saya umur 10 tahun itu pastinya saya ingin dunia anak-anak yang ada di pikiran saya, kepingin main dengan teman-teman. Tapi di saat saya harusnya bermain, saya harus latihan di situ, latihan dengan musik keroncong. Nah, akhirnya tuh saya agak sedikit ngambek kadang-kadang kalau disuruh latihan, pura-pura mules lah, pura-pura sakit gigi, tapi ibu saya tahu. Dan beliau dengan sabar mengatakan, coba Dok, senangin bapakmu, katanya gitu. Coba ikut latihan ya, 1-2 lagu, setelah itu kalau mau main-main silahkan, katanya gitu. Akhirnya jatuh cinta dengan musik keroncong? Akhirnya ternyata keroncong tuh sangat indah. Bagaimana menjaga eksistensi musik keroncong bagi seorang Sundari Soekoco yang kalau saya boleh bilang legenda keroncong yang belum terganti sesuai judulnya, Sundari Tak Terganti ini? Terima kasih. Jadi menurut saya adalah menjaga kualitas diri dalam arti tetap konsisten dengan apa yang diinginkan. Yang saya cita-citakan dari dulu ingin jadi penyanyi, apabila memang menjadi penyanyi keroncong ya terus harus di bidang itu saja, jangan kemana-mana. Menurut saya itu. Tetap menjaga dan terus latihan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Apakah memang bisa seeksis itu musik dan juga musisi keroncong saat ini? Ini PR ya buat saya. Perlu rasa kesabaran, penuh kesabaran dan perlu dedikasi tinggi yang untuk menuju apa yang kita inginkan sebenarnya. Berusaha mengikuti apa yang ada tren-tren saat ini. Jadi ini menurut anak saya ya, Intan kebetulan. Beliau pernah mengatakan bahwa orang tahu ibu penyanyi keroncong di umur-umur yang seumuran mamahnya teman saya atau bapaknya. Saya tahu ibu penyanyi keroncong karena ibu-ibu saya gitu. Nah, ibu tolong perkenalkan musik keroncong ini kepada teman-teman yang seumuran saya supaya mereka tahu. Nah, setelah itu saya mulai terbuka bahwa saya tidak boleh menutup diri dalam arti harus menyesuaikan dengan masa atau zaman pada saat ini. Dimana kalau dulu saya harus tampil dengan memakai kebaya dan menyanyi keroncong dengan musik keroncong asli. Tapi di suatu ketika saya harus bisa menyesuaikan diri tampil di hadapan generasi muda itu dengan misalnya kebaya encim, rambut tidak usah disanggul, dan bersosialisasi kepada mereka, memperkenalkan musik keroncong itu kepada generasi muda. Itu saya rasa sudah saya terapkan. Kebetulan saya bersama-sama Intan membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Keroncong Indonesia atau disebut Yakin. Dan kita membuat suatu
pertunjukan-pertunjukan di mana generasi muda segala macam genre musik itu bisa berkolaborasi dengan keroncong. Itu yang saya lakukan untuk mengempur supaya generasi muda ingat kembali bahwa kita harus bangga kita punya musik keroncong gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.